beriman, mengandaikan kepercayaan penuh dengan berani menerima segala risiko pengakuan iman kita itu, seperti yang telah dilakukan oleh Maria. Gadis sederhana tetapi murni jiwa raganya, berani menanggung risiko dirajam batu sampai mati ketika ia mau mengandung dari Roh. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Jumat 8 Desember. Hari ini kita bersama-sama seluruh gereja Katolik merayakan Hari Raya Maria dikandung tanpa noda. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, dalam diri perawan Maria yang dikandung tanpa noda, Engkau telah menyiapkan kediaman yang layak bagi putramu, sebagaimana Engkau telah membebaskan dia dari setiap noda dosa. Semoga berkat doanya, Engkau pun memperkenankan kami sampai kepadamu dalam keadaan suci murni. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudari-saudaraku yang terkasih, Hari Raya Maria dikandung tanpa noda asal ditetapkan sebagai dogma oleh Paus Pius ke-9 pada tanggal 8 Desember 1854 melalui bula Ineffabilis Deus. 4 tahun kemudian, tepatnya tanggal 25 Maret 1858, Bunda Maria menampakkan diri kepada Santa Bernadette Soubirous di Lourdes dan memperkenalkan diri sebagai aku yang dikandung tanpa noda. Dalam Perjanjian Lama, ada seorang perempuan, yaitu Hawa, menjadi sarana menjauhkan manusia dari Allah dan surga dengan membiarkan diri digodai iblis karena kesombongannya ingin menjadi seperti Allah. Sebaliknya, dalam Perjanjian Baru juga ada sosok perempuan, yaitu Maria, yang menjadi sarana penyatu kembali manusia dengan Allah dan surga. Dengan kesediaannya bekerja sama dengan Allah dalam imannya yang penuh kerendahan hati. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, memiliki iman yang penuh kerendahan hati tidaklah sesederhana dengan mengatakan aku percaya akan Allah, akan Yesus, akan Roh Kudus, akan Gereja Katolik, dan seterusnya. Seperti yang biasa kita lakukan, kita ucapkan dalam doa kredo. Iman mengandaikan kepercayaan penuh dengan berani menerima segala risiko pengakuan iman kita itu, seperti yang telah dilakukan oleh Maria. Gadis sederhana tetapi murni jiwa raganya, berani menanggung risiko dirajam batu sampai mati ketika ia mau mengandung dari Roh Kudus. Saudara-saudariku yang terkasih, kita sadar kesucian Maria datang dari kehadiran Yesus di dalam rahimnya dan kemurnian imannya. Sebagai pengikut Yesus yang mengakui iman akan Tuhan Yesus Penyelamat, kita pun dalam arti tertentu mengandung Yesus dalam hati dan diri kita, karena ia hadir dalam diri kita. Menjadi pertanyaan bagi kita semua, beranikah kita seperti yang telah diteladankan oleh Bunda Maria dalam hidupnya? Berani menjawab, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dengan segala konsekuensi yang ia hadapi, Bunda Maria tetap setia, tetap taat kepada Allah, Sang Penyelenggara kehidupan. Maka marilah saudari-saudaraku yang terkasih, kita meladan kesucian, kesetiaan, kepekaan, kesahajaan Bunda Maria dalam hidup harian kita sebagai pribadi, sebagai warga gereja, dan juga sebagai warga masyarakat. Ya Bapa, berilah kami hati tak bernoda seperti Bunda Maria yang merengkuh seluruh kehidupan manusia untuk diserahkan kepada Yesus Putra-Mu. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, Bunda Yesus Kristus. Doakanlah kami. Salam Maria, Engkau Bunda Gereja, lindungilah kami.
kami. Doakan putramu, Salam Maria, Ratu surga dan bumi, terpujilah Engkau di sepanjang masa. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, Bunda Yesus Kristus. Doakanlah kami. Salam Maria, Engkau Bunda Gereja, lindungilah kami. Doakan putramu, Salam Maria, Ratu surga dan bumi, terpujilah Engkau di sepanjang masa. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.